Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabib pun. Ya pun. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan beranggota saya sendiri Muhammad Iqbal, kedua ada Putri Ayu Penita, ketiga Giga Primastia, 4 Lutfi Asmi Hadinata, dan kelima Muhammad Dias Haikal. Di sini kami akan menjelaskan tentang badan pembentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan 1. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Bisa dilanjutkan oleh Saudara Dias. Baik, saya akan lanjutkan. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang berdasarkan pasal 10 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Poin A, merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Poin C, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Poin D, tidak lanjut atau atas putusan Mahkamah Konstitusi. Poin E, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Baik, saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfi Azmi. 4. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Keputusan Presiden. Keputusan Presiden Indonesia atau bisa disingkat Kepres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan Presiden bersifat mengatur. Isi Kepres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Kepres tersebut, kecuali bila Kepres memiliki muatan seperti peraturan Presiden, maka keberlakuannya juga sama seperti peraturan Presiden. Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU nomor 12 tahun 2011, didefinisikan peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Peraturan daerah dan provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, selanjutnya yaitu peraturan kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Baik, slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya mengenai badan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Presiden sebagai badan perundang-undangan memiliki fungsi legislatif. Legislasi Presiden merupakan fungsi yang berkaitan dengan wewenangnya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, melakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang bersama DPR, memberikan persetujuan atau atas rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iga. DPD dalam fungsi legislasi. DPD dalam fungsi legislasi berdasarkan putusan MK akan diuraikan terlebih dahulu pengaturannya kewenangan DPD dan DPD periode 2004 sampai 2009 dan DPD periode 2009 sampai 2014. Selanjutnya diuraikan berdasarkan permohonan yang diajukan DPD atau petita serta bagaimana pertimbangan MK dalam amar putusannya. 1. Pengajuan rancangan undang-undang. Dalam hal ini, pengajuan usul rancangan undang-undang selain ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara singkat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 bahwa DPD mengusulkan rancangan undang-undang untuk hal-hal yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang 1945 kepada DPR, dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dengan pemerintah. DPR berdasarkan fungsi legislasi. 1. Menyusun program legislasi nasional atau Proklenas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. 3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah. 4. Membahas seluruh rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden dan DPD. 5. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, biasanya diajukan oleh Presiden yang akan dijadikan undang-undang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Bila ada kata salah kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iqbal.